Audio Jungle. Allah syakiran sabiran wa man lam takuna bihi lam yaktubahu Allah syakiran sabiran. Ada dua perkara yang jika berada pada diri seseorang maka dia dicatat oleh Allah menjadi orang yang bersyukur serta sabar. Dan jika dua perkara itu tidak ada pada diri seseorang, maka Allah tidak akan mencatat dia sebagai orang yang bersyukur serta sabar. Man najara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Jadi ujian Nabi, yakni yang pertama, barang siapa yang dalam hal agama melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadanya, lalu dia mengikuti orang tersebut. Dan dalam hal dunia melihat kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Wa najra fi dunyahu ila man huwa dunahu. Lalu dia bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, melebihi orang tersebut. Bersyukurnya fahamidallaha ala ma baddalahu bi alaihi fataballahu syakiran sabiran. Maka Allah akan mencatat dia sebagai orang yang bersyukur serta sabar. Bila kita mengikuti dan orang tadi yang agamanya tertinggi pada kita, kemudian kita iringi dan sidin juga supaya terompatnya. Cuma bila urusan dunia maka dipandang kita menang rendah. Artinya kayak apapun yang keadaan kita, dia banyak orang kah? Tak banyak kita kah? Pokoknya tetap kita mensyukuri yang Allah berikan tadi. Cukup kita merasa demikian tadi, maka kita dicatat termasuk orang yang bersyukur. Artinya dalam artian inilah kita nih nang dulu mengisahkan kalau dahulu insiden orang beribadah bahari itu walau kadadalah kita nih bahasa makai bahari kipas saja, kipas angin bilang hari baru hari itu, tapi orang nyaman beribadah, ya lah. Waya ini AC lengkap, kipas ada nyaman, tapi kenapa kebarat orang beribadah alif? Oh, ini sebutin meja di hati ini tak ubah. Kenapa? Hati ini hendak lebih pada orang. Oleh lantaran hati hendak nagai orang terus, ya ada dia sesyukur kayaknya. Ada dia sesyukur. Oleh lantaran disebabkan hendak nagai orang terus. Akhirnya apa? Akhirnya masalah agama ketiga, dunia memberikan tidak urusi tadi. Oleh lantaran hendak melebihi pada orang. Yang kan kita nanti orang hendak pulang tapi pada orang kayak ini tadi yang tadi. Nah jadi kada bersyukur tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, wa man najara fi dinihi ila man huwa dunahu wa najara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa'asifa ala ma fatahu. Dan barang siapa yang
melihat orang lebih rendah daripadanya, dan dalam hal dunia melihat orang lebih tinggi daripadanya. Lalu orang yang ini tadi pas melihat keadaan ini apa? Dia menyesal apa yang tidak ada padanya. Nah, ini kan dia orang ada bersyukur ya. Nah, padahal yang ada di awak seorang yang ternyata itu disyukuri Allah. Makanya kita bersyukur Allah tambahi kita. Ya kalau kita dia berkata, nah ini kita nang ini tadi nah. Nang terkadang nang nyata-nyata ada di hadapan kita, terkadang ada kita mensyukurinya tidak menyesal. Ibaratnya kan menyesali. Padahal masih banyak yang lain-lain tak banyak. Maka bila keadaan orang yang lain tidak menyesalan dengan apa yang diperolehnya, menjadi orang lain. Disebabkan lam yaktubuhu Allahu syakiran wala sabiran. Maka ujar Nabi, Allah tidak akan mencatat dia sebagai orang yang bersyukur serta sabar. Jadi kan daripada orang bersyukur orang lain. Masalah menyesal sedikit harus menyukuri juga. Nah itu orang ini kada bersyukur, kada bersabar. Jadi hadis ini dia itu mencakup daripada segala kebaikan. Kayak apapun, sedikit kita bersyukur, banyak juga bersyukur juga sama aja, iyalah. Sebab sabar itu ada timbal baliknya, tergantung dengan orang yang memperoleh. Lalu seorang penyair berkata, seorang penyair dari Bahrul Kamil Al-Majzu, ya man di dunia mustawal. Hai orang yang sibuk mengurusi dunia, qad jarrahu tulul amal. Maka orang yang sibuk mengurusi dunia itu sungguh kamu telah tertipu oleh angan-anganmu yang panjang. Dipikirnya imbas apa yang didapatnya itu tuh selamanya kesannya ada. Kalau kita ibaratnya nang banyak ini tadi dapat menyelamatkannya ada, terkecuali bila dia dapat mensyukurinya bisa menggunakannya dasar amal. Dimana kita ketika seseorang kita berada di dalam kubur, maka amalnya nang dasar mengganti dirinya. Makanya dinyatakan kita alam yazal bi gablatin, maka dikatakan adalah mengapa senantiasa lupa. Maka kita sampai terlupa dengan demikian hatta dana minhul ajal, sehingga datang kepada suatu ajal, datang kematian. Jadi kan ingat lagi timbul mati aja. Belum mati aja. Oleh kenapa? Al-mautu ya'ti baqtatan wal qabru sundukul amal. Maka dikatakan adalah maut itu akan datang kepadamu dengan secara tiba-tiba, dan kubur itu adalah peti bagi amal. Jadinya mati ini kan berpadahan. Kenapa? Sebab itu adalah rahasia ilahi. Rahasia. Kemudian ibaratnya kita tahu, ada 2-3 hari lagi matinya mah. Ya kan? Cuma terkadang tuh jarang kebiasaan nangsa melihat orangnya lah. Kebiasaan itu taubah terkadang. Cuma terkadang orang yang dipadahi itu terkadang mati. Ya kan? Makanya seseorang itu bisa selamat terkecuali dengan kebiasaannya. Walaupun ibaratnya diberi tanda, keadaan sudah tahu nih, paraknya ini ibaratnya aja segala macam. Kalau kebiasaannya ada baik, maka kemungkinan besar ada akan mengubah dengan keadaan orang tersebut tadi. Makanya hati-hati tidur banyak loh ini. Lalu dikatakan isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Maka dikatakanlah
sabarlah terhadap ketakutan-ketakutan yang ada di dunia, tidaklah mati melainkan ajallah kita. Jadi jangan takutkan nang masalah urusan dunia pakaian tak, kalau itu yang kada cari, yang kada makan, ada ya udah makan aja, ibaratnya harus takutannya banyak orang kayaknya. Ibarat nang tak kawin sebenarnya kalau aja kada mau beri makannya yang kurang ya ada, ya. Nah coba aja, insya Allah kawan tuh. Ada usah takutan masalah kayak itu kan. Yang penting dijalani dulu. Untuk dijalani ini hanya nampak jelas. Ad-Dailami meriwayatkan sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar sidin tarakut dunya amaru minasibri wa asaddu min khatmis suyuti fi sabilillah wa la yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu misla ma yu'tis syuhada. Jadi Jasidin meninggalkan dunia lebih pahit daripada jadar. Maka jadar itu air perasan nang pahit, nang berwarna hitam, yang dan lebih pedih daripada gurisan pedang-pedang perang di jalannya Allah. Tidaklah seseorang dari meninggalkannya melainkan Allah memberikan kepadanya apa-apa yang Allah berikan kepada para syuhada. Itu gambaran sudahlah saking sakitnya anak mati dari. Makanya tadi disindir kita bila kita sibuk kalau ngurusin dunia mati ini takutan nih, takutan benar. Nah, ini takutan tak mati ini sayang padahal itu menimbulkan penyesalan kita rugi nak ada kesudahannya. Wa tarabuha qiblatul amali wasyaqi'i wa buqdu sanai minan nasi fa innahu man ahabba as-sanaa minan nasi ahabba dunya wa na'imaha wa man syarahu an-na'im wa kullu an-na'imi fayyada dunya was-sanaa minan nasi. Dan meninggalkan dunia itu dengan cara ujasnya kayak apa? Mengurangi makan. Nah, cara menjalankan dunia, mengurangi makan dan tidak sampai kenyang. Sedang aja tak. Berarti pun sarang-sarang itu lebih kenyang lagi itu. Iya lah. Ini sarang-sarang ya. Baik, barang sang lagi sang jadi sarungan aja. Suruh orang sendiri kamu balik pulang barang sang, apa orangnya kambing dia. Nah, ini ada diingat tuh kalau kita mati kita duduk benar ini ya. Kadang dia kadang lagi meninggalkan dunia langsung orangnya. Serta dia tidak ingin dipuji manusia. Nah, orang meninggalkan dunia itu jangan dapat diampun, dipuji-puji orang, diampun orang ada ampunnya. Oleh kenapa? Sebab sesungguhnya barang siapa yang ingin dipuji manusia, maka dia adalah orang yang mencintai dunia dan nikmatnya. Dan barang siapa yang ingin memperoleh segala kenikmatan, maka dia harus meninggalkan dunia dan pujian manusia. Nah, pujian sedih tanda ya daripada kita ujung-ujung meninggalkan dunia. Artinya bukan kalau ada begawian lagi, pecahan terus ada. Nah, jadi kita apa nih? Mencari itu tuh tak menjadi pamor supaya dimuliakan orang segala macam. Ada usaha kayak itu tuh, maksudnya seseorang aja gitu. Cukup beribadah artinya kayak itu tuh. Ada menjadi anak manusia satu orang.
yang menyiapkan orang, nah ada supaya menyelamatkan dengan batang tubuh orang tadi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.